Rahim, teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan yang sangat menggelikan yang datangnya dari Habib Jindan. Habib Jindan ini atau Pak Jindan ini memberikan statement atau ceramah yang mengutip perkataan dari Habib Umar Al-Hafiz, yang dimana ada suatu amalan yang hanya sekedar niat saja. Apabila kita tidak sampai kepada niat itu, niat kita tidak kesampaian lah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan malaikat untuk mengajarkan kita atau mewujudkan keinginan kita itu di dalam kubur. Allahu Akbar. Berbicara tentang Allah, malaikat, dan Rasulullah, kadang mereka ini memang tidak ada ukurannya, ceplos-ceplos saja begitu. Ya Allah, memang betul orang yang memiliki hafalan yang kuat, contohnya seperti Habib Umar, katanya memiliki hafalan yang sangat kuat sampai ratusan ribu hadis dia hafal. Tetapi kalau diukur dan ditimbang dengan orang-orang terdahulu yang menghafalkan Al-Quran, yang menghafalkan Al-Hadis dengan cara yang penuh dengan perjuangan, tentunya Habib Umar ini tidak ada apa-apanya dibanding Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain sebagainya itu. Tetapi seolah-olah derajat Habib Umar ini jauh lebih tinggi dari orang-orang yang saya sebutkan tadi. Di sini ada satu video yang dimana Pak Jindan, Habib Jindan, dia memberikan fatwa yang sangat-sangat membagongkan. Coba kita langsung ke video. Zakar ini tentang niat Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada talabatul ilm niat menghafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat itu dihafal Al-Quran. Masuk di dalam barisannya ahli Al-Quran, ahlullah wa khasatuh. Kita niatkan dari sekarang gitu. Allahu Akbar, ya Allah. Nabi SAW kalau didatangi oleh beberapa sahabat yang bertanya dan beliau belum tahu hukumnya, belum ada wahyu, beliau diam, tidak ngomong. Nunggu sampai turun wahyu baru beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Si fulan angkat tangan. Telah datang kepada saya wahyu begini. Nabi SAW tidak tahu yang gaib, menunggu informasi datang. Bahkan kadang-kadang lewat 1-2 hari baru Nabi SAW menerima wahyunya, gitu kan? Waktu dituduh Aisyah berzina, nanti akan kita bahas itu dalam dosa besar tentang menuduh orang mukminah berzina. Itu sempat wahyu terputus dari Nabi SAW kalau tidak salah sebulan, nggak ada wahyu turun. Nabi SAW tidak tahu benar nggak istrinya berzina nih. Sampai beliau bingung sendiri menghadapi Aisyah pada saat itu. Ngumpulin sahabat, nanya, sahabat bertengkar, ribut, ada yang dukung, ada yang enggak. Datang ke rumahnya Aisyah, ditanyakan Aisyah mengatakan tidak, saya tidak melakukan, sampai turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW terjadi pada rumah tangganya, turun ayat Al-Quran, nanti akan kita bahas tuh. Ayat-ayatnya lengkap semua menceritakan. Beliau tidak tahu yang gaib. Bagaimana ada orang yang mengaku kiai kemudian bisa melihat yang gaib, bisa tahu masa depan? Bagaimana caranya? Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi SAW, dan Nabi disuruh ucapkan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau saya ini tahu yang gaib, maka pasti saya akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan saya tidak akan ditimpa masalah. Menurut fatwa yang kita dengar barusan, orang niat menghafalkan Al-Quran apabila di masa hidupnya belum sempat menghafalkan Al-Quran, kelak ketika sudah mati tapi ada niat, di dalam kubur diajari oleh malaikat untuk menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran di alam kubur tujuannya untuk apa? Tujuannya menghafalkan Al-Quran dalam kubur untuk apa? Untuk adu dalil di akhirat. Nanti bangun-bangun di padang mahsyar, kita mau debat dalil di akhirat sana. Saya hafal 30 juz. Kalian mau adu argumen kepada saya, mau bertanya kepada saya ayat berapa, surat apa, mau debat hukum fikih, mau debat hukum tafsir dan lain sebagainya. Ini orang ketika sudah digului banyak orang, seenak jidat berfatwa. Amalan si tuduror. Apabila mengamalkan itu setiap sore, maka Nabi Muhammad hadir. Sampai dilihat oleh siapa? Oleh orang kafir. Orang Cina katanya melihat Nabi Muhammad hadir ke salah satu Habib yang mengamalkan situ duror ini. Betapa mudahnya lisan mereka ini di dalam berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada takut-takutnya. Berdusta atas nama Allah. Siapa namanya? Bahar Smith itu berfatwa, barang siapa yang mengamalkan surat Yasin, dibaca begini, dibaca begitu, nanti di akhirat akan disediakan 9 istana atau berapa istana saya lupa.
dasar dan tidak memiliki dalil. Ini ada kitab Mas Heri Pras, Syarhus Sudur Bisyarhi Halil Mauta wal Kubur. Kitab yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan di alam kubur yang ditulis oleh seorang ulama besar yang kredibilitasnya dalam ilmu fikih dan hadis khususnya tidak perlu diragukan lagi, itu beliau Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti atau biasa kita kenal dengan Imam Suyuti. Mari kita baca isinya agar kita tahu sebenarnya siapa yang berbicara tanpa menggunakan dasar dan dalil. Oke, di sini halaman 191. Mohon maaf saya bacakan buat Mas Heri kalau mungkin belum bisa baca kitab tidak ada harokatnya. Di sini wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Yazid Ar-Raqqashi qala balaghani anal mu'mina idza mata wa qad baqiya alaihi syai'un minal Qur'an lam yata'allamhu ba'atsallahu ilaihi malaikatan yahfazunahu ma baqiya alaihi minhu hatta yab'atsahu Allah min qabrih. Dikatakan ya dari Ibnu Abi Dunya, seorang pakar hadis yang sangat terkenal, banyak karangannya, banyak kitabnya, yang beliau lahir 201 Hijriah, wafat tahun 281 Hijriah. Jadi seorang ulama pakar hadis di abad kedua. Sini beliau menukil perkataan dari Yazid Ar-Raqqashi, seorang tabi'in. Beliau berkata bahwa seorang mukmin sampai kepada kubrisnya perkara-perkara gaib itu tidak mungkin dikatakan seorang tabi'in kecuali beliau menukilnya dari seorang sahabat. Tentunya seorang sahabat tidak akan pernah membahas tentang hal-hal gaib kecuali dari Rasulullah SAW, bersumber dari Rasulullah SAW. Katakan bahwa seorang mukmin ketika meninggal dan dia masih punya sisa hafalan Al-Quran yang belum dihafalkan, maka Allah akan mengutus baginya malaikat yang akan membantu dia untuk menghafalkan sisa Al-Quran itu sampai pada akhirnya nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Itu yang pertama. Yang kedua di sini wa akhraja Anil Hasan. Yang kedua ini dari seorang tabi'in yang sangat terkenal, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Bahkan dia mengatakan beliau seorang tabi'in yang paling utama. Qala balaghani anal mu'mina idza mata wa lam yahfadzil Qur'an amara hafadzatahu ay yu'allimuhul Qur'an fi qabri hatta yab'atsahu Allah yaumil qiyamah ma'ahli. Seorang mukmin jika meninggal dan dia belum selesai menghafalkan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat penjaganya untuk mengajari dia Al-Qur'an di kuburannya. Sampai pada akhirnya Allah akan membangkitkan dia kelak di hari kiamat bersama para ahli Quran. Dan di sini juga dikatakan wa akhraja Ibnu Dunya wa Ibnu Manda an Ati al-Ufi. Ya. Dalil yang disampaikan oleh Habib Jindan atau oleh Laura Ismail ini belum sampai saja ke Heri Pras, sehingga Heri Pras ini mengatakan ini tidak ada dalilnya. Makanya saya bilang begini, orang yang tidak tahu sebaiknya kalau dia tidak tahu terhadap sesuatu maka jangan langsung justifikasi. Oh ini tidak ada dalilnya, oh ini tidak ada dari Nabi, jangan begitu. Tapi munculkan satu adalah istifham atau istilahnya itu istifta, bertanya. Kalau bahasa kita bertanya, apakah ini ada dalilnya? Apakah ini memang bersumber dari Nabi Muhammad SAW? Ketika memang ada sumbernya dari Nabi, ketika memang ada dalilnya, maka hal itu menjadi satu kata tasliman yang tidak memunculkan keiskalan lagi. Sehingga kalau kita lihat di video terakhir ini ya, ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Ismail untuk terkhusus ya Pak Heri Pras. Lau sagatal juhalu laqallal khilafu bainan nas. Andaikan orang bodoh itu diam, maka tidak akan menimbulkan perbedaan yang banyak di masyarakat begitu. Kalau bahasa kita kan begitu. Jadi kalau bahasa kita begini, kalau orang-orang bodoh itu diam, maka sebenarnya khilaf di masyarakat itu ya mungkin tidak banyak perbedaan yang ditimbulkan gitu. Karena memang banyak orang yang tidak ahli di dalam bidang ilmu berbicara sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan atau kegaduhan di masyarakat. Ya mungkin ini video ini perlu untuk Pak Heri Pras untuk ditanggapi. Yang katanya nggak ada dalilnya, ini ada dalilnya. Bagaimana tanggapannya Pak Heri Pras begitu? Apakah dalil ini menurut Pak Heri Pras itu masuk atau tidak masuk begitu? Dengan logika tadi yang disampaikan.
Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum.